Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi khalaqana bi ahsani taqwim. Asyhadu an la ilaha illallah al-malikul quddusus salam wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh al-mab'utsu ila kafatil anam. Allahumma fashalli wa sallim wa barik wa sallim wa karim ala hadan nabiyil karim sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa ashabihi al-kiram alladzina jahadu fi sabilillahi bi sayfil mujahadati bil hikmati wal kalam. Amma ba'da. Ma'asyiral muslimin, saudaraku seiman, seagama, seakidah, segenap jamaah pengajian rutin malam Ahad pada maghrib Masjid Jami Al-Ikhlas RT 03 RW 07 Komplek TNI AD di Bekang Cibarusah Asri, yang seluruhnya tanpa kecuali saya hormati, yang dimuliakan oleh Allah, rahimakumullah wa hadakumullah wa hafizakumullah. Segala puji hanya milik Allah. Salawat dan salam semoga tetap dilimpahkan selalu atas kekasihnya Allah, paduka alam, panutan kita yang mulia, baginda tercinta Nabi Agung, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam, beserta seluruh keluarga beliau, para sahabat beliau, dan seluruh pengikut beliau yang tetap setia, yang tetap cinta kepada beliau, yang mudah-mudahan kelak di hari kiamat kita semuanya, juga keluarga kita dan saudara-saudara kita, mendapatkan syafaatul utimah dari beliau, mendapatkan air telaga beliau, dikumpulkan di bawah arasy Allah bersama rombongan para nabi, para siddiqin, para syuhada, para salihin, para auliyaillah. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah wa hadakumullah wa hafizakumullah. Bersyukur kita kepada Allah bahwa kita oleh Allah masih diberi nikmat umur, sehingga kita masih dapat menghirup udara di alam dunia yang fana, juga diberi nikmat sehat walafiat, serta nikmat-nikmat yang lainnya, terutama nikmat iman, Islam, dan ihsan, merupakan nikmat yang sangat amat berharga, lebih berharga daripada dunia beserta seluruh isinya. Sehingga alhamdulillah dengan berbagai macam nikmat yang telah dianugerahkan oleh Allah kepada kita, juga tentunya dengan pertolongan Allah, dengan rahmatnya Allah, dan atas petunjuk dari Allah, pada malam ini, malam Ahad, memasuki malam tanggal 27 di bulan Jumadil Akhir 1446 Hijriah, bertepatan dengan tanggal 28 di bulan Desember, betul ya? Tahun 2024 kita dapat kembali bermuajahah, duduk berkumpul bersama-sama, bersilaturahim di Masjid Al-Ikhlas yang kita cintai ini, semata-mata kita niat ibadah kepada Allah, niat mentaati, menjalankan perintah Allah dan Rasulnya. Di samping juga kita niat iktikaf dengan niat alayya an a'takifa ma dumtu fi hadzal masjid intijaran waqta salatal isya fil jamaah, yang artinya wajib atasku iktikaf di ini masjid menunggu datangnya waktu salat isya berjamaah, yang mudah-mudahan dengan sababiah barokah berbagai macam niat yang baik yang kita tanamkan di dalam hati kita masing-masing, Allah Subhanahu wa taala berkenan mengampuni segala dosa-dosa yang pernah kita lakukan dan memberikan tambahan ilmu kepada kita dengan ilmu yang barokah, ilmu yang disertai hidayah, ilmu yang bermanfaat,
ilmu yang dapat menghantarkan kita untuk bisa meraih rahmatnya Allah, ampunan Allah, ridhonya Allah, dan meraih kebahagiaan dunia dan akhirat. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Malam ini taklim kita adalah merupakan taklim pertemuan yang ke-600 atau pertemuan yang ke-600. Mari kita awali taklim kita pada malam ini sebagaimana biasa, yaitu dengan pembacaan Ummul Quran dan dengan pembacaan sholawat, juga dengan pembacaan zikir jalalah, yang pahalanya dari bacaan-bacaan tersebut yang akan kita baca, kita hadiahkan pahalanya untuk seluruh ahli kubur keluarga kita, terutama untuk kedua orang tua kita, kakek nenek kita, para sesepuh kita, guru-guru kita, juga untuk paman bibi kita, kakak adik kita, anak cucu kita, ponakan-ponakan kita, dan saudara-saudara kita. Betul ganiyatul Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbighfir lana. Amin. Ya Nabi salam alaika, ya Rasul salam alaika, ya Habib salam alaika, salawatullah alaika, bali rabbikum hamdin jalla ayyah surahu ad iragana bimujudi al-Mustafa Hadi Muhammad. Ya Nabi salam alaika, ya Rasul salam alaika, ya Habib salam alaika, salawatullah alaika. Marhaban marhaban ya Nuraini, marhaban marhaban jasad Husaini, ya Rasulullah. Ahlan marhaban marhaban bika, inna bika nas'ad. Marhaban marhaban ya Nabi salam alaika, marhaban marhaban ya Rasul salam alaika, marhaban marhaban wa bijahi ya ilahi, marhaban marhaban jodoh wa balik kullama qasad. Marhaban marhaban ya Nabi salam alaika, marhaban marhaban ya Rasul salam alaika, marhaban
sallallahu alaihi wasallam marhaban wa salatullahi taghsha asyrafal rusli Muhammad wa salamun mustamirun kulla hinin yatajaddad sallallahu ala Muhammad marhaban sallallahu alaihi wasallam marhaban sallallahu ala Muhammad marhaban ya Rabbi salli alaihi wa sallim marhaban Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi Bismillahirrahmanirrahim La ilaha illallah al-mawjudu fi kulli zaman La ilaha illallah al-ma'budu fi kulli makan La ilaha illallah al-madhkuru fi kulli lisan La ilaha illallah al-ma'rufu bil ihsan La ilaha illallah kulla yawmin huwa fi sya'n La ilaha illallah al-aman al-aman min jawalil iman wa min fitnatis syaitan ya qadimal ihsan kam laka alaina min ihsan ihsanukal qadim ya hanan ya mannan ya rahim ya rahman ya ghafur ya ghaffar ighfir lana warhamna wa anta khairur rahimin wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam walhamdulillahi rabbil alamin Ma'asyiral muslimin rahimakumullah wa hadakumullah wa hafizakumullah Langsung saja Al-Fakir ingin menyampaikan materi taklim malam ini. Kita manfaatkan waktu secara efektif dan efisien dari mulai ba'da maghrib hingga masuk waktu isya. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam beliau telah bersabda, "Man shalla sholatan fil jamaati ma'al muslimina arba'ina yauman lam taputhu rak'atun kataballahu lahu bara'atam minan nifaq." Kata beliau dalam sabdanya, man, barang siapa atau siapa saja sholat yang melakukan sholatan akan suatu sholat, akan satu sholat fil jamaati dengan berjamaah ma'al muslimina bersama orang-orang Islam arba'ina yauman selama 40 hari. Jadi kata beliau, barang siapa yang melaksanakan sholat fardu 5 waktu
dengan berjamaah selama 40 hari. Lam takuthu, maka tidak lam takuthu dan tidak pernah luput kepadanya rakaatun, satu rakaat pun. Artinya selama 40 hari itu enggak putus melakukan sholat fardu 5 waktu dengan berjamaah selama 40 hari. Satu waktu pun tidak luput, tidak terputus. Kataba, maka akan menetapkan sopo Allahu Gusti Allah lahu baginya bara'atam minan nifaqi, kebebasan dari sifat munafik. Jadi Allah akan memberikan jaminan bahwa orang tersebut oleh Allah akan dibebaskan, dibersihkan dari sifat-sifat orang munafik. Di mana apabila seseorang di dalam dirinya memiliki salah satu dari sifat-sifat munafik, maka berarti ia menyandang predikat sebagai orang munafik. Dan ketika oleh hukum agama seseorang dikatakan sebagai orang munafik, maka di akhirat nanti tempat tinggalnya, tempat kembalinya bagi orang munafik adalah di dalam neraka. Sebagaimana ditegaskan oleh Allah dalam Al-Quran, innal munafiqina fitarkil asfali minan nar walang tajidalahum nasira. Dalam ayat ini Allah menegaskan sesungguhnya orang-orang munafik itu akan ditempatkan di neraka bagian yang paling bawah. Keraknya neraka berarti paling panas api nerakanya, karena bagian bawah sekali. Api neraka bagian atas aja ujungnya api aja udah panas, apalagi bagian bawahnya sumbernya. Walan tajidalahum nasira, dan sekali-kali mereka tidak akan mendapatkan pertolongan. Dan di ayat yang lainnya juga Allah menegaskan, innallaha jami'ul munafiqina wal kafirina fi jahannama jami'a. Kata Allah dalam ayat ini, sesungguhnya Allah, innallaha, sesungguhnya Allah, jami'ul munafiqina, akan mengumpulkan orang-orang munafik, wal kafirina, dan orang-orang kafir, fi jahannama jami'a, di dalam neraka jahanam. Jadi orang-orang munafik dan orang-orang kafir di akhirat nanti oleh Allah akan ditempatkan di dalam neraka jahanam. Pertanyaannya adalah, kenapa orang-orang munafik di akhirat nanti tempatnya disatukan dengan orang-orang kafir di dalam neraka jahanam? Karena sesungguhnya orang munafik itu sebenarnya orang yang hatinya ingkar, tidak beriman kepada Allah. Mereka hanya lisannya saja, hanya mulutnya saja mengatakan beriman, tapi sebenarnya mereka hatinya ingkar kepada Allah. Jadi orang munafik itu lain di mulut, lain di hati. Ibaratnya mulut mengatakan A, tapi sebenarnya hatinya mengatakan B. Jadi tidak sinkron, tidak relevan antara ucapan dengan hati. Itulah orang-orang munafik, juga dikatakan sebagai manusia bermuka dua. Di depan ya, di belakang tidak. Atau dikatakan pula orang-orang munafik itu ibarat serigala berbulu
domba. Jadi orang-orang munafik kata Allah dalam Al-Quran surah 2 Al-Baqarah juz 1 ayat 8, wa minan nasi may yaqulu amanna billahi wa bil yaumil akhir wa ma hum bimu'minin. Dan dari sebahagian manusia ada orang-orang yang mengatakan sesungguhnya kami beriman kepada Allah dan kepada hari akhir. Tapi kata Allah wa ma hum bimu'minin, sebenarnya mereka tidak beriman. Mereka hanya mengaku saja beriman. Hanya pengakuan. Di lisannya mengatakan beriman, tapi sebenarnya hatinya ingkar kepada Allah. Nah, itulah orang-orang munafik. Para jamaah yang dimuliakan oleh Allah. Kita kembali. Jadi salah satu di antara fadilah, keutamaan, keistimewaan, keuntungan bagi siapapun yang bisa, yang mampu melakukan salat fardu 5 waktu dengan berjamaah selama 40 hari, maka Allah memberikan jaminan kepadanya bahwa ia oleh Allah akan dibebaskan dari sifat-sifat kemunafikan. Rasulullah mengajarkan kepada kita sebuah doa agar kita berlindung kepada Allah dari sifat-sifat kemunafikan. Karena sifat-sifat kemunafikan itu sangat membahayakan kita, terutama nanti di akhirat. Sifat-sifat kemunafikan itu dapat menjerumuskan seseorang ke dalam kobaran api neraka. Jadi sebenarnya penyakit yang paling berbahaya bukan penyakit apa kemarin itu waktu COVID. Corona. Oh, corona. Corona apa kolorna? Corona mah nggak seberapa kecil, nggak ada apa-apanya. Ada yang lebih berbahaya. Dari sekian penyakit yang berbahaya, ada yang paling berbahaya. Karena penyakit ini dapat menjerumuskan kita ke dalam kobaran api neraka untuk selama-lamanya di neraka dibakar. Apa itu? Penyakit nifaq. Penyakit nifaq itu adalah penyakit sifat-sifat kemunafik. Makanya Rasulullah mengajarkan doa kepada kita agar hendaknya kita selalu berlindung kepada Allah dari penyakit nifaq. Dengan doa Allahumma inni a'udzubika minan nifaq wa su'il akhlaq wa dhiqil arzaq. Yuk kita baca bareng-bareng. Allahumma inni, lanjut, a'udzubika minal khubusi wal khubaisi. Itu mau ke toilet biar gak ngantuk. Itu mau ke toilet. Minal khubusi wal khubaisi mah. Allahumma inni a'udzubika minan nifaq wa su'il akhlaq wa dhiqil arzaq. Ujungnya huruf qaf semua, qafnya dikokolahkan, kokolah kubro. Pertama, Allahumma inni a'udzubika minan nifaq, kokolah kubro. Huruf qaf ujungnya diwakafkan. Yang kedua, wasu'il akhlaq, qaf lagi kokolah kubro. Yang ketiga, wadhi pakai qad, wadhiqil pakai dot, pakai iya, pakai kop. Wadhiqil arzaq. Yang pertama minan nifaq. Yang kedua su'il akhlaq. Yang ketiga dhiqil arzaq. Supaya mantap dalam berdoa, kita harus tahu artinya. Artinya adalah Allahumma ya Allah, inni sesungguhnya a'udzubika berlindung kepadamu ya Allah minan nifaq dari sifat-sifat kemunafikan atau dari penyakit nifaq, wasu'il akhlak dan dari jeleknya akhlak, jeleknya perilaku, jeleknya perangai, jeleknya budi pekerti. Kemudian wadhiqil arzaq
dan dari sempitnya rezeki. Jadi kita minta agar rezeki kita oleh Allah diluaskan, dilapangkan. Dimanapun kita berada, kemanapun kita pergi, selalu ada rezekinya gitu. Luas rezekinya di mana-mana. Jadi tidak disempitkan oleh Allah rezekinya, tidak disulitkan. Termasuk bapak-bapak malam ini bisa duduk hadir di majelis ilmu, ini rezeki sebenarnya. Jadi rezeki jangan identik dengan sesuatu yang bersifat materi saja. Orang-orang yang uangnya banyak belum tentu bisa duduk begini. Kita alhamdulillah uang banyak bisa hadir. Tapi recehan kalau gitu. Ini rezeki ini. Dikasih sehat rezeki. Siapa bilang kesehatan bukan rezeki? Buktinya kalau kita sakit, berobat habis jutaan buat duit tuh. Tapi kalau sehat, nggak berobat kita. Rezeki, sehat bisa hadir, ini rezeki ini. Jadi jangan sampai kita mengartikan rezeki itu sempit. Rezeki hanya sebatas materi, uang, nggak ada punya uang, punya rezeki, nggak punya uang, nggak punya, salah itu. Kesehatan rezeki, anak-anak yang soleh rezeki, istri yang soleha rezeki. Kesehatan dipakai ibadah rezeki. Malam ini kita duduk bisa hadir di pengajian rezeki ini. Enggak semua orang dikasih rezeki seperti ini. Dan ini kenikmatan. Di pengajian hati kita tenang. Karena orang-orang yang hadir semuanya dipeluk oleh Allah dengan pelukan rahmatnya Allah. Mereka dipeluk. Bapak-bapak aja nggak merasa dipeluk. Nggak merasa dipeluk ya? Sama rahmat Allah. Harus merasa dipeluk sama rahmat Allah. Jadi pelukan rahmat Allah. Para jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yuk kita baca lagi. Nanti kalau sudah hafal diamalkan. Kalau ini untuk diri sendiri ya. Tapi kalau jadi imam dan diamini oleh para hadirin, oleh para makmum belakang, jangan ini tapi inna. A'udzu jadi na'udzu. Kita pakai untuk imam saja. Kita baca untuk imam. Allahumma inna na'udzu bika minan nifaq wa su'il akhlaq wa dhikil arjaq. Allahumma inna na'udzu bika minan nifaq wa su'il akhlaq wa dhikil arjaq. Allahumma inna na'udzu bika minan nifaq wa su'il akhlaq wa dhikil arjaq. Ya Allah, sesungguhnya kami berlindung kepadamu dari penyakit nifaq dan dari jeleknya akhlak dan dari sempitnya rezeki. Kalau untuk sendiri, Allahumma inni a'udzu bika minan nifaq wa su'il akhlaq wa dhikil arjaq. Selanjutnya para jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dari sholat fardu 5 waktu yang paling istimewa, yang paling afdol berjamaahnya adalah sholat subuh. Sholat subuh. Kemudian di bawah sholat subuh, sholat isya. Di bawah sholat isya, sholat asar. Di bawah sholat asar, sholat zuhur. Di bawah sholat zuhur, sholat maghrib. Jadi tingkatannya subuh. Jadi tingkatannya nomor 1 subuh, nomor 2 isya, nomor 3 asar, nomor 4 zuhur, nomor 5 maghrib. Jadi peringkat 1, ranking 1 dalam hal melaksanakan berjamaah di dalam sholat fardu 5 waktu yang paling istimewa, yang paling utama, yang paling harus diperhatikan. Semuanya diperhatikan, cuma yang paling diperhatikan subuh. Bahkan banyaknya umat Islam melaksanakan sholat subuh dengan berjamaah di suatu kampung
itu bisa menjadi patokan bahwa di kampung itu Islam masih kuat. Di sholat subuh yang jadikan patokan. Sholat subuh. Sehingga Rasulullah pernah bersabda dalam hadis sahih riwayat Imam Muslim, "Man shalla subha fi jama'atin faka'annama qamal laila kullahu." Barang siapa yang melaksanakan sholat subuh 2 rakaat dengan berjamaah, dan sebelum sholat subuh qobliyah subuh dulu 2 rakaat. Barang siapa yang melaksanakan sholat subuh dengan berjamaah, faka'annama qamal laila kullahu, maka sungguh seakan-akan orang tersebut melaksanakan sholat sunnah sepanjang malam. Kalau kita ingin melakukan sholat sunnah sepanjang malam, dari mulai ba'da isya sampai datang waktu subuh, nggak bakalan kuat. Nggak bakalan kuat. Mungkin keburu ngantuk atau keburu capek. Nggak usah melakukan sholat sunnah sepanjang malam lah. Tarawih aja 20 rakaat kita banyak yang jebol. Malam pertama oke, masjid tambah sempit. Malam kedua masih sempit masjid. Wah, keluar semua orang-orang. Pas mulai malam ke-11, wah, masjid mulai lega lagi. Pas malam 25 Ramadan, tinggal berapa sok. Tuh. Jadi melaksanakan sholat subuh dengan berjamaah itu nilainya jauh lebih baik daripada melakukan sholat sunnah sepanjang malam. Sudahlah kita melakukan sholat sunnah sepanjang malam tidak bisa, ya minimal paling tidak subuhnya berjamaah. Ini mah tahajud kagak, taubat kagak, hajat kagak, istihoroh kagak, witir kagak. Subuhnya jam 6 pagi. Masya Allah. Ditanya pengen ke surga, paling dulu. Yang lain di belakang saya. Masya Allah. Sudahlah kita nggak bisa tahajud tiap malam, subuhnya berjuang. Wahai para pejuang subuh berjamaah, berjuang lawan hawa nafsu, lawan setan, jangan diperturutkan. Kalau perlu ngomong sendiri, setan, jangan halangi gua mau sholat subuh, gua tendang lu. Itu ngomong nih, ngomong tuh sama setan tuh, ngomelin gua. Atau setannya kita tipu, kita pura-pura malas. Wah, setan udah senang tuh. Wah, ini teman gua kata setan nih. Teman gua nih, tidur baik, ini teman gua. Padahal udah ada ini tidur baik. Ternyata dia berangkat ke masjid. Wah, setan ketipu gua. Kasihan dulu kan. Para jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang terakhir, man shalat subha summa jalasa liyadhkurullah ta'ala yu'tihillahu ta'ala fil firdausi sab'ina qasran min jahabin wa fiddatin. Ini yang terakhir nih. Kata Rasulullah, man barang siapa sholat yang melakukan sholat as-subha akan sholat subuh. Man sholat subha, barang siapa yang melakukan sholat subuh dengan berjamaah summa, kemudian jalasa, ia duduk. Jadi dia setelah beres sholat, setelah mengucapkan salam dan menoleh ke kanan dan ke kiri, dia tidak berpindah tempat, tetap dia di tempat sholatnya. Itu. Barang siapa yang selesai melaksanakan sholat subuh dengan berjamaah, kemudian ia tetap duduk di tempatnya, liyadhkurullah ta'ala, untuk berzikir kepada Allah ta'ala, yu'tihillahu ta'ala, maka niscaya Allah Subhanahu wa ta'ala kelak di alam akhirat nanti akan menganugerahkan kepadanya fil firdausi, di dalam surga Firdaus, sab'ina qasron, 70 istana megah.
70 gedung megah. Itu hadiah dari Allah untuk siapapun orang Islam selesai melaksanakan sholat subuh berjamaah, tetap tidak berpindah tempat, tetap di tempat sholatnya, berzikir kepada Allah, maka ia oleh Allah akan dimasukkan ke dalam surga Firdaus, dan di dalam surga Firdaus Allah akan menghadiahkan kepadanya 70 gedung mewah min jahabin wa fiddatin, yang dibuat oleh Allah semuanya dari emas dan dari perak. Enggak ada dari adukan semen, enggak ada. Dari emas, tiang-tiangnya emas semua, atapnya emas semua, lantainya emas semua. Ini mah nggak seberapa. Istiqlal nggak seberapa. Masya Allah, itu hadiah dari Allah. Ini kalau sudah dibuktikan di akhirat, mereka yang ketika di dunia nggak pernah subuh berjamaah, menyesal mereka setelah diperlihatkan gedung itu. Aduh, ini teman saya ada di gedung itu, karena temennya suka berjamaah subuh dan suka zikir setelah subuh. Dia cuma melihat, pengen tapi nggak bisa. Masya Allah, baru penyesalan di situ. Para jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi kita berjuang, ya kalau umpama kita belum bisa melaksanakan sholat fardu 5 waktu semuanya dengan berjamaah, minimal paling tidak usahakan subuhnya jangan sampai tidak berjamaah. Minimal ya syukur-syukur sih tiap waktu, bagusnya begitu. Atau aduh saya mau subuh aja dulu deh, pelan-pelan bertahap. Nanti kalau sudah 40 hari berjamaah terus, saya tingkatkan zuhur. Zuhur ternyata bisa 40 hari berjamaah, tingkatkan asarnya. Ternyata bisa 40 hari asar berjamaah terus, tingkatkan maghribnya. Akhirnya 5 waktu berjamaah, bertahaplah. Karena memang kualitas keimanan kita beda-beda. Enggak semua orang imannya seperti kita. Makanya kita nggak boleh mengecilkan orang lain. Ente rajin, orang lain belum tentu bisa seperti ente, gitu kan? Gitu. Ya kalau kita rajin, alhamdulillah berarti kita dapat pertolongan Allah. Tapi jangan lalu kemudian kita untuk membanggakan diri, jangan. Karena kita disuruh rajin ibadah bukan untuk kebanggaan, tapi untuk mendapatkan ridho Allah. Justru kalau kita ibadah rajin malah munculnya bangga, nggak ada apa-apanya itu ibadah. Karena biasanya kalau udah bangga, ujung-ujungnya takabur, sombong. Kalau udah takabur, akhirnya mengecilkan orang lain, gom tunas, nggak boleh itu. Dan sombong itu sifatnya iblis. Kita kan bukan iblis. Demikian para jamaah taklim kita malam ini, kurang lebihnya Al-Fakir mohon maaf. Terima kasih atas kehadirannya, atas perhatiannya. Mudah-mudahan walaupun singkat, semuanya oleh Allah dijadikan ilmu yang bermanfaat, ilmu yang barokah, ilmu yang disertai hidayah. Sebelum ditutup kita baca doa yang tadi 1 kali supaya hafal. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inna na'udzubika minan nifaq wa su'il akhlaq wa dhiqil arja'. Demikian akhirnya mari kita sama-sama mengucapkan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta wahdaka la syarika lak, astaghfirullah wa atubu ilaik. Ya Allah, anugerahkanlah kepada kami keberkahan dalam segala aspek kehidupan kami, dan jadikanlah kami orang-orang yang selalu Engkau berkati di mana saja kami berada. Apapun yang Engkau berikan kepada kami, kepada keluarga kami, kepada anak cucu kami, kepada keturunan kami,